Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Mandika. Saya pendamping PKK Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 3 sesi 3 langkah 2, yakni terkait tentang pentingnya seorang ibu hamil itu untuk menjaga kebersihan dirinya maupun ketika dia beraktivitas dari dalam rumah. Selain memenuhi asupan gizi selama hamil, ternyata menjaga kebersihan diri merupakan keharusan bagi ibu hamil. Kenapa menjadi keharusan? Karena jika sang ibu tidak menjaga kebersihan dirinya, maka besar kemungkinan si janin juga dapat mengalami infeksi atau terserang virus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan simulasi atau praktek bagaimana cara agar ibu hamil itu untuk merawat kebersihan dirinya. Kira-kira seperti apa video saya? Kita lihat simulasinya berikut ini. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin melihatkan gambar. Kira-kira nanti ibu lebih condong ke gambar yang mana gitu ya. Oke, kita lihat gambarnya ya. Oke. Untuk gambar yang pertama, ini gambar orang sedang mencuci tangan. Sedangkan yang kedua, ini gambar orang tidak mencuci tangan. Terus yang kedua, nah gambar apa ini? Gambar apa? Yang kedua, gambar antara orang sedang menyapu dengan orang yang sedang tidak menyapu. Dari gambar kedua, lebih baik orang yang sedang menyapu karena membuat lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Sesuai dengan gambar yang tadi, di sini saya akan membahas tentang modul 3 sesi 3 langkah 2, yakni temanya adalah dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan juga cukup istirahat gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya ada semacam kartu Bu ya. Ada 3 kartu. Nanti ibu-ibu bisa memilih 1, 2, 3 masing-masing dari yang di sini. Ambil salah satu kartu ya. Nanti dapatnya apa? Nanti kita buka bareng-bareng. Kayak gitu ya. Mau dari dua dulu, milih yang mana? Ini ya. Ambil satu. Oke, coba dilihat dulu. Dilihat dulu ya. Sudah dilihat gambarnya apa aja? Sudah. Apa aja coba? Ibu Ainun dapatnya gambar apa? Ruang tamu. Ruang tamu. Ibu Muda dapatnya gambar apa? Masak dapur. Dapur. Ibu Pira dapatnya gambar apa? Kamar tidur. Nah, kenapa isinya kamar tidur, ruang tamu sama dapur? Karena itu merupakan ruangan yang terdapat di rumah. Nah, untuk tahap berikutnya nanti ibu-ibu tuliskan kira-kira selama ibu-ibu hamil atau mengandung, aktivitas atau kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan ketika di ruangan tersebut. Nanti ditulisnya sesuai jatahnya masing-masing gitu ya. Contoh misalkan Bu Ainun dapatnya ruang tamu, nanti ditulis aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil selama di ruang tamu dari pagi hari hingga malam hari, dan juga seterusnya gitu ya. Ini nanti saya bagi kertas, nanti ditulis aktivitasnya apa. Monggo barangkali mau diskusi sesama peserta nggak apa-apa, nanti saya kasih waktu 5 menit kayak gitu Bu ya. Jelas ya? Monggo untuk kertasnya di. Sudah.
Oke, kalau misalnya sudah ditulis, coba nanti tiap-tiap peserta bacakan apa yang sudah ditulis kayak gitu ya. Monggo mulai dari Ibu Ainun dulu, bisa dibacakan apa yang tadi sudah ditulis. Dapatnya ruang tamu, Pak. Nah, Biasanya kalau di ruang tamu biasanya terima tamu. Terus nyapu, Pak. namanya aku ya. Ya, Nah, terus? terus lihat HP, Pak, musikan. Ya duduknya di ruang tamu, Pak. Oke. Sama bersihin kursi, Pak. Oke, berarti berapa aktivitas itu? 4. 4 aktivitas ya. Oke, coba Ibu Buda, apa aja yang sudah ditulis? Dapatnya apa? Dapatnya dapur, Nah, dapatnya dapur. Terus aktivitasnya apa aja? masak, Masak, terus piring, mencuci piring sama. membersihkan dapur setelah masak. Oke, berarti 3 ya. Ya. Oke, Ibu Firda coba dapatnya apa? Sama aktivitasnya apa aja? Saya mendapatkan tempat tidur, Aktivitasnya apa aja? beberes tempat tidur dan tidur. Oke, berarti 2 ya. Itu kan tadi sudah ditulis aktivitas yang sudah dilakukan atau sering dilakukan ketika di setiap ruangan. Oke, coba saya mau tanya, biasanya dari aktivitas atau kegiatan yang tadi sudah ditulis, yang mana yang paling sering dilakukan, gitu ya? Sama alasannya biasanya kenapa? Gitu. Oke, coba dari Bu Ainun dulu nggak apa-apa. Nyapu, Pak. Biasanya aku ya. Iya. Itu berarti yang sering dilakukan ya di ruangan apa itu Bu Ainun? Di ruang tamu. Ruang tamu itu biasanya durasinya berapa Bu Ainun kalau nyapu? Ya 20 menit, Pak. 20 menit gitu ya. Ya kalau ruang tamu doang Oke, kalau misalnya hanya ruang tamu dapatnya 20 20 menit. menit. Oke, coba kalau misalnya di rumah muda dapatnya apa? Terus aktivitas yang sering dilakukan apa? Dapatnya dapur, Nah. yang sering dilakukan mencuci piring, Mencuci piring itu biasanya durasinya berapa menit kalau mencuci piring? 30 menit. 30 menit ya kurang lebih ya. Oke, kalau berbeda tadi dapatnya apa? Sama aktivitas yang sering dilakukan apa? Tempat tidur, Oke, lebih seringnya apa? beres-beres tempat tidur. Kalau misalkan untuk bersih atau beres-beres tempat tidur itu biasanya berapa menit atau berapa ini? 30 menitan ya. Itu kan tadi sudah ditulis ya, kegiatan apa saja yang dilakukan ibu hamil di tiap-tiap ruangan. Selanjutnya, tahu nggak sih kira-kira apa aja pengaruhnya terhadap ibu dan janin yang dikandungnya? Nomor salah satu aja berikan ini biasanya apa? Itu, Pak, jadi bersih. Jadi bersih ya. Ya jadi nyaman sama ibu Iya. hamilnya. Jadi kalau misalkan ruangannya itu bersih dan nyaman, itu otomatis bisa membuat ibu dan janinnya menjadi sehat sehingga bisa terhindar dari penyakit itu ya. Selanjutnya kalau misalkan di keluarga itu biasanya kan ada yang namanya anggota keluarga. Itu anggota keluarga itu apa aja? Terdiri dari Bapak, ayah atau suami, terus istri, istri, terus orang tua, terus adik, terus nenek. nenek dan sebagainya ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita kaitkan dengan kegiatan yang tadi sudah dilakukan oleh ibu hamil, kira-kira peran apa sih yang dapat diberikan oleh anggota keluarga yang lain untuk membantu memudahkan aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil? Untuk cuci baju, Contoh misalkan mungkin ayah dapat membantu menyuci baju, terus Mendukung ke posyandu. ayah bisa mendukung ibu agar rutin ke posyandu. Saya tambahkan ya, contoh misalkan ketika suami atau istri sedang tidak ada di rumah, itu nanti orang tua bisa menggantikan peran mereka, misalkan memasak atau membersihkan rumah dulu. Tapi kalau misalkan keduanya sudah pulang, itu bisa saling bergantian tuh tugas. Biar ibu-ibunya lebih paham, di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi. Ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri. Itu kenapa? Karena satu yang tadi saya bilang, agar ketika mengandung itu meminimalisir agar tidak mudah terserang penyakit atau infeksi, gitu ya. Terus yang kedua, keluarga yang lain juga dapat membantu untuk kegiatan yang ada di ruangan selama ibu mengandung. Contohnya tadi yang sudah ibu sebutkan, misalkan ayah bisa membantu istrinya ketika mencuci piring. Terus anggota keluarga yang lain bisa membantu misalkan memasak atau membersihkan rumah kayak gitu ya. Untuk menjaga kebersihan diri bagi ibu hamil itu misalkan kita mandi berapa kali sehari?
3 apa 2 kali? 2 kali. 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Sore. Terus selanjutnya menggosok Gigi. mencuci gigi, terus mencuci rambut, mengganti pakaian, dan juga mencuci tangan. Kayak gitu Bu ya, jelas ya? Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada modul 3, sesi 3, langkah 2 dapat kita terapkan ketika nanti kita di rumah. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.